Ya, shalom Bapak Ibu semua. Kita Shalom. berkumpul kembali setelah istirahat 2 minggu. Dan sekarang pembahasan kita sudah masuk ke dalam masing-masing tulah ya. Ya, Jadi untuk pendahuluannya sudah selesai. Kita bahas di minggu-minggu lalu tentang tujuan 10 tulah Tuhan berikan, tentang kekerashatian Firaun, lalu tanda dan mujizat lewat 10 tulah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan detail mengenai masing-masing tulahnya. Ya, dan kerangka pembahasan kita ketika pembahasan masing-masing tulah ini akan seperti berikut ini Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat peringatan dan permulaan dari tulahnya. Seperti apa diperingatkan, lalu mulainya tulahnya seperti apa, lalu hasil atau dampak dari tulahnya apa, tujuan tulahnya apa. Jadi masing-masing tulah Tuhan bilang tujuannya apa. Memang semua 10 tulah ini diberikan dengan tujuan utama orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi di masing-masing tulah juga Tuhan ada sampaikan rincian-rincian tujuannya. Ya, jadi kita akan bahas secara berbeda masing-masing tulah. Lalu reaksi Firaunnya seperti apa? Ya. Secara garis besar mengenai kekerashatian Firaun kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya. Nah, tapi kita akan melihat dia melontarkan perkataan apa. Reaksi dia ketika berhadapan dengan tulah itu seperti apa dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Lalu yang terakhir adalah arti sejarah penebusannya. Sejarah penebusan, sekali lagi kita kan dalam kelas pembahasan mengenai sejarah penebusan. Apa itu sejarah penebusan? Itu adalah kita melihat sejarah di dalam Alkitab bukan sebagai sejarah semata, ya, bukan sebagai sejarah semata, tapi itu adalah suatu pewahyuan atau gambaran mengenai Yesus, ya, karena semua Alkitab Perjanjian Lama, kitab suci, kitab para nabi itu bersaksi mengenai Yesus Kristus. Jadi kita memandang seperti itu, lalu selain menuju kepada Yesus Kristus juga adalah gambaran bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Ya, itulah arti sejarah penebusan. Jadi kita tidak hanya sebatas membahas sejarah saja, tapi bagaimana ini memberikan suatu pewahyuan atau penerangan yang lebih jelas mengenai Yesus dan juga untuk kita di zaman sekarang. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam tulah pertama, air menjadi darah. Tulah ini ada di Keluaran 7 ayat 14 sampai 15. Sampai 25, maaf. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Segala air di tanah Mesir itu berubah menjadi darah. Ya. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan pertama-tama menghantamnya, memukulnya itu Sungai Nil? Ada makna apa yang terkandung di balik Sungai Nil? Nah, di pelajaran hari ini kita akan lihat. Lalu di akhir zaman ternyata ada banyak malapetaka yang berhubungan dengan darah. Ada banyak malapetaka yang berhubungan dengan darah. Dan tidak ada air, kesulitan karena tidak ada air. Nah, nanti di akhir pelajaran kita akan bahas mengenai hal itu. Nah, sekarang kita yang pertama melihat pemberitahuan dan permulaan dari tulah ini. Ya, jadi kita bayangkan dulu situasinya, bayangkan baik-baik ya, lewat kita baca ayat satu persatu. Nah, sebelum tulah yang pertama ini mulai, ya sedikit bahas sebelumnya. Sebelum tulah pertama ini mulai, sebenarnya Musa dan Harun sudah Tuhan suruh datang kepada Firaun. Musa dan Harun kasih peringatan, bebaskan umat Israel. Lalu juga di hadapan Firaun, Musa dan Harun tunjukkan suatu tanda yang kita semua pasti sudah tahu ya. Tanda tongkat dilempar berubah menjadi ular. Lalu tongkat-tongkat ahli sihir Mesir pun mereka lempar jadi ular juga. Jadi ahli-ahli Mesir, ahli-ahli sihir Mesir cukup hebat juga kemampuannya ya. Tongkat dilempar jadi ular juga, tapi tongkatnya Musa ini memakan tongkat-tongkatnya ahli-ahli sihir Mesir. Itu peringatan yang pertama diberikan kepada Firaun, bebaskan umat Israel. Tapi Firaun tidak mendengarkan. Dia berkeras hati. Ya. Nah, setelah itu, setelah Firaun tidak mau mendengarkan, ya, setelah tulah tongkat berubah menjadi ular ini, nah, baru Firaun diberi peringatan tentang darah. spesifiknya tulah darahnya. Kita baca ya ayatnya. Keluaran 7 ayat 15. Baik, saya akan membaca Keluaran 7 ayat 15 berbunyi demikian.
Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ya. Lalu ayat 17. Ya, Keluaran 7 ayat 17 berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Lalu berikutnya ayat 18 ya. Oke, ayat 18, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil itu. Ya. Jadi ini peringatannya ya. Kepada Firaun, Musa membawa tongkat dia, lalu bilang kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Ya. Dengan tongkat ini, aku akan pukul air sungai Nil. Air itu akan berubah menjadi darah. Ikan di dalam sungai Nil akan mati. Lalu karena itu akan berbau busuk sungai Nilnya, dan orang Mesir akan segan, nggak mau untuk minum air itu. Ya, Tuhan peringatkan secara detail apa yang akan terjadi ya, hal-hal ini semua. Nah, dan setelah Tuhan firmankan ini semua melalui perantaran Musa, akhirnya Musa laksanakan tulah ini. Ya, Musa laksanakan. Kita lihat di ayat, ya, Firaun tidak dengarkan dan Musa laksanakan. Kita baca ayat 19. Oke, saya baca ayat 19, berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ya, lalu berikutnya ayat 20. Ayat 20, demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ya, dilaksanakan oleh Harun ya di sini. Harun ambil tongkat, ulurkan tangan, pukulkan ke air. Ya, dan Musa dan Harun lakukan itu. Lalu air berubah menjadi darah. Air sungai Nil langsung berubah menjadi darah. Ya, dibilang di sini apa? Di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Jadi bukannya Musa pukul terus di hulu sungai air jadi merah, bukan. Di depan mata Firaun dan di depan mata pasukan-pasukannya, disitulah air sungai Nil berubah menjadi darah ketika dipukulkan. Dan langsung menyebar ya ke semua sungai Nil, langsung berubah menjadi darah. Langsung ya, ketika dipukul, langsung menjadi darah. Jadi ini bukan suatu fenomena alam yang terjadi berangsur-angsur setelah beberapa hari lamanya, enggak. Pasti pukul di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, itu berubah menjadi darah. Nah, ini adalah mulainya ya, pemberitahuan mengenai tulah darah dan dimulainya tulah darah. Ketika Firaun tidak dengarkan, Harun pukul sesuai perintah Tuhan, air berubah menjadi darah. Nah, ini poin yang pertama, lalu kita lanjut ke poin yang kedua. Hasil dari tulah ini seperti apa? Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya adalah seperti yang difirmankan tadi secara detail. Ini kita lihat di ayat 21. Oke, Keluaran 7 ayat 21 berbunyi demikian. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Ya, jadi di sini kita lihat pertama matilah
ikan-ikan di Sungai Nil. Ya, ikan-ikan ini yang di Sungai Nil itu salah satu sumber makanan ya bagi orang Mesir. Ya, jadi ikan-ikan ini semuanya mati. Ya, ikan di dalam Sungai Nil. Dan ini juga bisa kita lihat ada suatu gambaran bahwa seperti ikan-ikan di dalam Sungai Nil itu mati, Tuhan akan menghakimi Allah-Allah di Mesir. Ya, akan ada kematian. Ya, Tuhan nyatakan itu lewat tulah yang pertama. Ikan-ikan mati. Lalu karena ikan-ikan itu mati, Sungai Nil jadi berbau busuk. Ini ditekankan. Ikan mati, lalu Sungai Nil menjadi berbau busuk. Jadi orang Mesir dekat-dekat Sungai Nil pun jadi nggak mau, ya karena bau busuk yang menyengat dari Sungai Nil tersebut. Sungai Nil awalnya apa? Awalnya itu sungai yang sangat didambakan oleh orang Mesir. Sungai yang menjadi sumber kehidupan, bisa dibilang sumber kehidupan, penopang kehidupan bagi orang-orang Mesir. Ya, makanya disembah Sungai Nil itu. Ini tadi pun pagi-pagi Musa datangi Firaun di mana? Di depan di Sungai Nil, ya kan, di tepi Sungai Nil. Di situ ada Firaun dan pegawai-pegawainya. Mereka sedang melakukan penyembahan terhadap Sungai Nil di waktu itu. Karena Sungai Nil yang begitu didewakan di Mesir. Tapi oleh karena tulah yang pertama ini, Sungai Nil jadi berbau busuk, orang bahkan lihat dan deketin pun nggak mau. Berubahnya sangat drastis dari kondisi sebelumnya. Sampai orang jijik terhadap Sungai Nil. Ya, jijik. Ya. Dan karena bau busuk dan banyak ikan dan itu menjadi darah, ikan mati di situ ya, akhirnya orang tidak bisa meminum air dari Sungai Nil itu. Dan bukan hanya di Sungai Nil, ya bukan hanya di Sungai Nil, tapi di sini dikatakan yang terjadi apa? Darah itu apa? Di seluruh tanah Mesir. Ya. Ada darah di seluruh tanah Mesir. Ya, jadi efeknya bukan hanya di Sungai Nil saja. Ya, kalau kita perhatikan tadi juga di ayat 19 ya, kita sudah baca. Nah ini, ya, dibilang kan segala air orang Mesir, yaitu sungai, selokan, kolam, segala kumpulan air yang ada pada mereka, semuanya, ya, berubah menjadi darah. Akan ada darah di seluruh tanah Mesir. Ya, peringatan Tuhannya seperti itu. Bahkan di dalam wadah kayu atau wadah batu, ya, di masing-masing rumah pun itu berubah menjadi darah. Itu yang terjadi pada tulah yang pertama ini. Ya, darahnya di seluruh tanah Mesir. Dan berapa lama terjadi tulah ini? Nggak sebentar. Yaitu 7 hari. Keluaran 7 ayat 25. Keluaran 7 ayat 25 berbunyi demikian. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi Sungai Nil. Ya, genap 7 hari. Ya, 7 di Alkitab itu menyimbolkan arti penuh atau sempurna. Artinya pukulan Allah ini adalah pukulan yang sangat menyeluruh walaupun tidak membunuh mereka. Ya karena masih ada tulah-tulah lain yang Tuhan mau adakan. Tapi bisa kita lihat kedahsyatan tulah ini sampai 7 hari. Ya, 7 hari. 7 hari air di Mesir berubah menjadi darah. Coba bayangkan saudara, kalau kita nggak ada air 1 hari aja, misalnya pam rusak atau nggak ada air yang masuk ke rumah kita, susah kan? 1 hari, misalnya mati lampu, waktu itu kan mati lampu total, jadi air juga terbatas. Wah, orang-orang pusing. Oke, 1 hari, coba 2 hari, 3 hari, nggak ada air. Semua aspek kehidupan manusia disusahkan karena nggak ada air. Tapi biasanya kekeringan yang kita alamin, kita masih ada air minum. Ya. Tapi orang Mesir, bahkan air untuk minum pun mereka nggak ada. Ya. Kata penelitian orang bisa bertahan hidup nggak ada air berapa hari? Kalau kondisinya lagi buruk, mungkin 1 hari udah nggak tahan. Tapi kalau kondisinya sangat nyaman pun, seminggu ya masih bisa lah. Tapi itu kalau kondisinya sangat udaranya oke, nggak keringetan apa segala macam. Tapi udah hidup mati itu, udah masalah hidup mati kan. Jadi di sini karena air di Sungai Nil dan semua air di Mesir berubah jadi darah, betapa kesusahannya orang-orang Mesir. Sangat frustasi, terutama kehausan kan. Sangat haus dan frustasi. Makanya di saat terjadi kehausan yang sangat parah itu, mereka sampai-sampai apa? Coba kita baca Keluaran 7 ayat 24.
Keluaran 7 ayat 24 berbunyi demikian. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Ya, saking kehausannya sampai apa? Gali-gali di dekat sungai Nil, ya, di sekitar sungai Nil untuk cari air. Ya. Dan kemungkinan besar air yang mereka gali di dekat sungai Nil ini ya, air di dalam tanah hanya itu yang bisa diminum, ya, di tanah Mesir. Makanya ahli-ahli sihir Mesir pun mereka kan bisa tiru kembali tulah ini. Mereka tiru air jadi darah dan kemungkinan air itu adalah air yang dari dalam tanah yang ditemukan. Ya. Jadi inilah hasil dari tulah air menjadi darah, ada kehausan yang parah terjadi di tanah Mesir. Kita akan lanjut ke poin berikutnya mengenai tujuan diberikannya tulah ini. Tujuan diberikannya tulah ini. Ya. 10 tulah, sekali lagi saya katakan 10 tulah mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Tapi pada masing-masing tulahnya ada rincian-rincian yang Tuhan berikan. Nah, di tulah yang pertama ini, Tuhan nyatakan tujuannya, kenapa orang Israel harus keluar dari Mesir. Kenapa Firaun harus bebaskan mereka. Itu adalah apa? Supaya orang Israel beribadah kepada Tuhan. Kita baca Keluaran 7 ayat 16. Ibu Heni ada? Nggak ada ya? Kalau gitu saya baca. Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya. Di sini tampak alasannya kenapa orang Israel pergi. Kenapa Tuhan inginkan orang Israel pergi dari Mesir? Itu adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, kata beribadah di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah abad. Dan bentuknya itu belum selesai. Artinya apa? Untuk seterusnya, bukan hanya di saat itu saja, tapi untuk seterusnya, Tuhan ingin orang Israel beribadah kepada Dia. Ya, beribadah abad ini juga berasal dari kata budak atau hamba ya. Jadi Tuhan ingin orang Israel bukan menjadi hamba Mesir, tapi menjadi hamba diri Dia. Ya, beribadah kepada diri Dia. Nah, di sini kita harus perhatikan Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat adalah tujuan Tuhan menebus kita, tujuan Tuhan membebaskan kita dari dosa, ya. Di pelajaran awal-awal kita sudah bahas bahwa Mesir itu menyimbolkan dunia yang berdosa. Ya. Atau dosa itu sendiri. Karena orang Israel Tuhan bebaskan dari Mesir. Seperti demikian Tuhan juga membebaskan kita dari perbudakan dosa, ya, lewat kematian Yesus Kristus. Orang Israel dibebaskan dari Mesir lewat peristiwa Exodus atau Paskah, ya. Karena Paskah, anak domba mati, darah dioleskan ke ambang pintu, akhirnya Mesir melepaskan orang Israel, boleh keluar. Nah, seperti demikian kita pun dibebaskan dari dosa lewat apa? Lewat Paskah rohani kita, yaitu apa? Kematian Yesus Kristus di kayu salib dan darah Yesus. Kita dibebaskan dari dosa. Nah, kita yang telah dibebaskan dari dosa, apakah artinya oke, kita bebas, udah nggak diperbudak lagi, lalu selesai? Enggak. Kita harus ingat bahwa setelah kita dibebaskan dari dosa, menerima karunia penebusan dosa, kita menjadi apa? Menjadi hamba-hamba, menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya. Bukannya, oh bebas, berarti kita sekarang bebas melakukan apa yang kita inginkan. Segala keinginan daging kita penuhi. Bukan. Karena kalau kita setelah ditebus tapi masih ikutin keinginan daging, keinginan nafsu kita, artinya kita sama aja sedang kembali lagi ke Mesir. Benar. Makanya kalau kita sama aja belum ditebus, makanya kalau kita lihat perjalanan orang Israel di padang gurun, kalau kita ingat pelajaran buku 2 yang dulu kita pelajari, orang Israel udah di padang gurun ya, udah dalam perjalanan ke Kanaan.
Mereka mau balik lagi ke Mesir. Kita pikirkan, ah ngapain sih? Maksudnya udah capek-capek dibebasin kok. Mereka bodoh sekali ya mau kembali ke Mm-mm. Mesir. Tapi nyatanya ini semua diri kita. Ya, kita udah ditebus Tuhan dengan cara Tuhan harapkan kita hidup dengan cara hidup yang baru sebagai manusia baru. Tapi kembali lagi ke kebiasaan lama, kembali lagi ke dosa yang lama, kembali ke keinginan manusiawi, keinginan daging. Ya, salah. Kita harus ingat kita ditebus, kita bebas, beroleh kemerdekaan. Tujuannya untuk apa? Menjadi hamba Allah atau untuk beribadah kepada Allah. Coba kita baca ayat referensinya di Matius 22 ayat 28 sampai 30. Ya, baik, saya baca Matius 22 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, di sini kan beban berat atau beban berat manusia itu apa sih? Dosa kan. Dosa yang mengontrol pikiran manusia untuk menginginkan hal-hal ini itu akhirnya berat hidupnya karena banyak keinginan keinginan dirinya yang banyak. Tuhan bilang serahkan, ya. Dosa itu kita serahkan kepada Dia, ya. Tapi apakah setelah itu tanpa beban? Enggak. Tuhan bilang apa? Beban itu aku ambil, ini kamu pikul beban yang aku berikan. Ya, ini satu prinsip yang kita jangan lupa gitu karena ya Tuhan udah bebaskan aku, haleluya, maka sekarang aku bebas hidup apa aja. Enggak seperti itu. Tapi kita terbeban untuk hidup apa? Untuk memikul kuk yang Tuhan berikan. Itu apa? Menaati perintah Tuhan. Itu nggak mudah. Itu beban, itu kuk juga. Tapi itu adalah kuk yang ringan. Kenapa itu ringan? Karena itu memberikan jiwa kita ketenangan. Ya. Hmm. Jadi kita harus sadar itulah tanggung jawab sekaligus berkat bagi kita. Ya, untuk hidup beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, yang melepaskan manusia lama kita dan segala keinginan lama kita. Ya, itu sedikit pelajaran yang bisa kita lihat dari tujuan tulah ini. Nah, pertama ya, jadi untuk orang Israel beribadah kepada Tuhan. Ini tujuan yang pertama. Hmm. Selain itu, ada tujuan khusus, ada alasan khusus lebih tepatnya. Ada alasan khusus kenapa Tuhan memukul sungai Nil. Alasan khususnya apa? Yang pertama, kita lihat Sungai Nil itu sudah menelan begitu banyak bayi laki-laki Israel. Hmm. Nah, kita tahu kan tentang kebijakan Firaun. Orang Israel berkembang begitu pesat di Mesir, akhirnya ditindas, dikasih pekerjaan yang semakin berat. Tapi semakin ditindas, orang Israel malah semakin berkembang. Itu hukum yang sangat berlawanan dengan hukum dunia ini kan. Katanya perempuan-perempuan juga yang ikut militer, ya kalau di Korea atau di Amerika juga ada kan perempuan dalam militer, itu sampai susah-susah untuk punya anak karena ada banyak pekerjaan fisik yang dilakukan. Ya, ada hal-hal seperti itu. Tapi orang Israel makin ditindas, mereka malah semakin berkembang. Keluaran 1 ayat 12. Ya. Nah, perkembangan ini adalah perkembangan yang tentu adalah dalam kehendak Tuhan. Ya, karena kalau Tuhan menghendaki hal itu ya maka itu terjadi. Mau gimana pun manusia menghalanginya. Ya. Tuhan ingin orang Israel berkembang besar menjadi sebuah bangsa di Mesir. Awalnya kan Israel hanya masuk Mesir 70 anggota keluarga Yakub. Tapi di Mesir dalam waktu 430 tahun 70 anggota keluarga Yakub ini berkembang menjadi 2 juta orang. Yaitu adalah kehendak Tuhan untuk membentuk Israel keturunan Yakub sebagai suatu bangsa. Nah, karena orang Israel begitu bertumbuh pesat, Firaun takut kan? Akhirnya ingin lebih menindas lagi, ingin mengekang, mengikat orang Israel lebih kencang lagi. Yang pertama-tama apa? Usahanya adalah menyuruh bidan-bidan orang Yahudi, orang Israel, untuk bunuh kalau bayi yang dilahirkan adalah laki-laki. Tapi kalau perempuan biarkan hidup. Tapi bidan-bidan tersebut, ya bahkan namanya disebut ya, nggak taat terhadap perintah Firaun tersebut.
dia tetap selamatin bayi laki-laki orang Israel. Begitu luar biasa imannya, bisa menentang perintah Firaun. Tapi Tuhan bilang, karena begitu luar biasa iman dia, namanya juga disebut, ya. Lalu dibilang Tuhan sangat memberkati mereka, ya, di ayat 20. Jadi ketaatannya Tuhan benar-benar pandang itu sangat indah di mata Tuhan. Nah, akhirnya gagal rencana ini. Akhirnya kebijakan terakhir Firaun adalah apa? Ya, orang Mesir silahkan bunuh, ya, bayi laki-laki Israel yang mereka temui. Ya, ini kita baca di Keluaran 1 ayat 22. Keluaran 1 ayat 22 berbunyi demikian. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, perintah yang sangat kejam Firaun keluarkan. Di masa inilah ya, siapa yang lahir? Musa lahir. Ya. Berarti apakah perintah ini sampai tulah itu diberikan? Ya, tulah dari Musa lahir, perintah ini sudah ada sampai tulah yang pertama. Ini jarak waktu berapa lama? Setahun? 2 tahun? Ketika Musa Tuhan perintahkan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, umur Musa berapa? Ada yang ingat? 80 tahun. 10 tahun, 40. Ya, 40 awalnya, habis itu 40 dia gagal, kabur ke Midian, Ya, 40 tahun di Midian. ya. 80 tahun dia baru diperintahkan. Jadi bayangkan 80 tahun kebijakan ini berlaku. Bayangkan Bapak. Betapa mengerikannya perintah Firaun ini dan betapa sengsaranya orang Israel di waktu itu. Ya. Betapa banyaknya bayi-bayi laki-laki orang Israel yang mati di Sungai Nil, dilemparkan kepada Sungai Nil. Spesifik sekali ya perintahnya itu ya. Lemparkan ke Sungai Nil, bukannya bunuh tusuk pisau atau apa, lemparkan ke Sungai Nil. Dan karena perintah inilah, Tuhan pertama-tama menulahinya adalah Sungai Nil. Kesedihan yang paling besar bagi orang tua, mungkin itu adalah apa Bapak Ibu? Kehilangan anaknya, ya kan? Apalagi kalau anaknya masih kecil, itu lebih sedih lagi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya pun kan banyak melayani kedukaan kan, karena saya pegawai gereja. Dan kedukaan yang paling sedih itu kedukaan yang apa? Kalau kehilangan bayi atau kehilangan anak. Ya. Itu orang tua yang nangis sedih sekali. Benar. Saya pun ngeliatnya nggak tahan. Sedih sekali juga gitu. Karena kehilangan anak yang masih kecil. Jadi betapa terbayangkan, betapa sedih dan sakit hatinya ketika orang tua yang kehilangan anak ini melihat sungai Nil. Ya. Ketika mereka lihat sungainya, sungai yang dimegahkan oleh orang Mesir, tapi mereka pasti nggak bisa menolak untuk nangis ketika melihat sungai itu lagi. Kebetulan baru-baru ini juga terjadi kasus yang sama kan? Ada yang kehilangan anak di sungai. Ya, bagaimana hati sedihnya ketika melihat sungai itu nggak bisa terucapkan oleh Betul. siapapun, ya kan? Kita baru lihat di berita dan kita pun lihat berita itu sedih juga kan? Benar. Ya, merasakan sedihnya. Nah, untuk membayangkan betapa sedihnya orang Israel di saat itu, coba kita lihat kasus pembantaian anak yang terjadi di zaman Yesus lahir ya. Coba kita baca Matius 2 ayat 16 sampai 18. Oke, Matius 2 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ya. Tangis dan ratap yang amat sedih. Ya, menangisi anak-anak ya tidak mau dihibur sebab mereka
tidak ada lagi. Jadi ketika Yesus lahir itu terjadi suatu peristiwa yang mirip dengan apa yang terjadi di Mesir ketika Tuhan hendak mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Ya. Jadi pertama, ya, jadi Sungai Nil adalah sungai yang menelan begitu banyak bayi laki-laki Israel. Dan karena perintahnya juga begitu spesifik, harus dilempar ke Sungai Nil. Jadilah Sungai Nil itu yang dihantam pertama oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kita lihat Sungai Nil adalah penopang hidup orang Mesir dan berhala yang besar di Mesir. Ya, kalau kita tahu di zaman kuno atau di zaman dulu, air itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Makanya peradaban itu dimulai di sungai Indus, sungai ini, sungai itu. Selalu dimulai dari tepi sungai karena kehidupan manusia bisa berkembang dan maju itu lewat sungai. Khususnya sungai-sungai yang besar. Nah, Sungai Nil ini adalah sungai yang mengalir terus. Ya, kalau sekarang Sungai Nil mungkin nggak begitu menarik karena dibangun apa tuh? Ada bendungan kan di hulu Sungai Nil ya supaya lebih merata pembagian airnya. Setahu saya sekarang begitu, ada bendungan. Tapi dulu nggak ada bendungannya. Jadi air itu air yang sangat deras dan lebar. Dan Sungai Nil ini juga meluap-luap secara berkala. Ya, ada musim di mana ketika musim hujan, curah hujan tinggi, air Sungai Nil ini juga sangat tinggi sehingga meluap sampai ke area di sekitar Sungai Nil. Lalu area itu semua tanahnya menjadi hitam. Makanya Sungai Nil juga disebut Sungai Sihor yang artinya hitam. Karena itu membuat tanah-tanah di sekitar Sungai Nil ketika Sungai Nil meluap itu menjadi hitam. Hitam artinya apa? Subur untuk pertanian orang Mesir. Ya, makanya salah satu alasan kenapa kerajaan Mesir itu bisa sangat maju di sepanjang sejarah dan kayaknya nggak habis-habisnya sampai sekarang negara Mesir masih ada. Salah satu alasannya adalah di sepanjang sejarah adanya Sungai Nil ini yang menopang kehidupan mereka. Ya, jadi Sungai Nil itu sosok yang sangat penting bagi orang Mesir dan didewakan oleh orang Mesir. Tadi saya udah katakan kan, Firaun dan pegawai-pegawainya pagi hari ada di mana? Mau diketemuin mereka pagi hari di mana? Di tepi Sungai Nil. Keluaran 7 ayat 15. Ya. Ada penyembahan di tepi Sungai Nil. Dan banyak orang Mesir pun ada di situ. Ya. Tapi sungai yang begitu didewakan ini, lewat tulah yang pertama Tuhan ubah menjadi apa? Sungai kengerian. Sungai yang membuat orang jijik, nggak mau dekat-dekat, malah menjauh sejauh mungkin kalau bisa. Ya, sebegitu drastisnya Tuhan buat keadaannya lewat sekali pukul. Ya, Harun disuruh untuk pukul air Sungai Nil dan pukul sekali tek langsung berubah menjadi darah yang seperti demikian lewat sekali pukul. Ya, dengan begitu Allah menunjukkan apa? Allah menunjukkan bahwa Dialah Allah yang sejati dan Sungai Mesir itu bukanlah apa-apa. Ya, tadi kita baca kalau nggak salah ayatnya, saya coba lihat lagi. Nah ini. Nah, di sini kan Firaun diperingatkan oleh Tuhan apa? Supaya kamu ketahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Ini juga salah satu tujuan kenapa Tuhan mengadakan mujizat air menjadi darah ini. Tulah air menjadi darah. Supaya apa? Sadar, oh Sungai Nil yang begitu megah, yang begitu mewah, yang begitu kalian dewakan itu bukan apa-apa. Tapi apa? Akulah Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau sampaikan kepada orang Mesir. Ya. Kembali lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, kita juga dalam kehidupan iman kita benar-benar tidak perlu iri dengan kekayaan, nama baik atau kekuasaan dunia. Ya. Orang Israel ketika di Mesir mereka iri pasti dengan sungai Nil ini ya. Oh, Sungai Nil begitu hebat ya gitu sebelum ada kebijakan pembunuhan tentunya. Mereka pasti masih memandang Sungai Nil itu begitu hebat, begitu luar biasa. Itu simbol dari kemakmuran orang Mesir. Tapi sekali pukul, tulah itu lenyap dalam seketika. Seperti itulah kekayaan dan kemasyuran dunia ini.
Jika kita mencintai uang lebih dari Tuhan, lebih mencintai posisi kita lebih daripada Tuhan, ya, lebih bersandar kepada suatu hal lebih daripada Tuhan, maka apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan akan pukul. Sekali pukul cukup. Itu akan langsung berubah 180 derajat. Ya. Itu cara kerja Tuhan kita. Ya. Dan sekali lagi, bukannya Tuhan suka-suka gitu pukul demikian karena kesel terhadap manusia, bukan. Ya. Bukannya Tuhan suka manusia itu sakit gitu ya, karena manusia membanggakan kesehatannya, Tuhan berikan penyakit. Bukannya Tuhan suka manusia itu sakit. Ya. Tentang pukulan Tuhan ini kita bisa melihat di Ratapan pasal 3 ya. Ratapan pasal 3. Tapi tujuan Tuhan pada akhirnya apa? Coba kita baca ini. Ratapan 3 ayat 30 sampai 33. Baik, saya akan baca ya, Ratapan 3 ayat 32 sampai 33. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ya. Tuhan juga setelah pukul sungai ini 7 hari, Tuhan cabut lagi kan. 7 hari memang waktu yang lama, tapi setelah itu Tuhan cabut lagi, nggak biarkan semua orang Mesir mati begitu saja di saat ulah ini kan. Ini Ratapan 3 ayat apa pasal yang sangat bagus Bapak Ibu tentang bagaimana Tuhan itu bekerja lewat pukulan-pukulan untuk buat kita rendah hati dan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Mungkin nanti setelah pelajarannya bisa dibaca kembali Ratapan pasal 3 ini, detailnya seperti apa. Ya, jadi intinya Tuhan bukan hati Tuhan mau menindas atau merisaukan anak-anak manusia. Ya, Tuhan ingin kita sukses, Tuhan ingin kita makmur. Tapi Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita mencari kesuksesan atau kemakmuran di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan daripada hal-hal itu. Ya, Tuhan ingin berikan juga. Ya, Tuhan ingin berikan kita kekayaan. Ya, dan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak disertai dengan kekhawatiran. Coba kita baca Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 berbunyi demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terjemahan lama bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan. Ya, ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau ini agak kurang jelas, susah payah tidak menambahinya. Seolah-olah, oh kita berusaha pun kita nggak jadi kaya. Bukan. Maksudnya bukan itu. Artinya apa? Ini tidak ditambahkan ke dalam kaya itu gitu. Kalau Tuhan yang berikan, ya. Terjemahan lama lebih tepat. Tuhan ingin memberikan kita berkat, dan berkat yang Tuhan berikan itu tidak disertai dengan kedukaan. Kan banyak orang yang setelah punya banyak uang malah tambah pusing. Ya, setelah dapat materi ini itu malah tanggungan makin berat, malah keluarga pecah dan lain sebagainya. Nah itu Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan ingin kita punya fokus yang benar. Tuhan ingin kita diberkati di dalam Dia, sehingga berkat yang kita dapat adalah berkat yang tanpa kesusahan. Jadi semoga kita bisa atur prioritas kehidupan kita dengan jelas, yaitu bahwa apa? Bersandar pada Tuhan, mengejar dan cari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kan, yang lainnya pun Tuhan akan sediakan untuk kalian. Fokusnya aja jangan kebalik. Bukannya berkat itu salah, uang itu salah, bukan. Bukan itunya. Fokus manusianya yang salah. Prioritasnya yang salah. Ya. Kalau salah, Tuhan akan pukul. Ya, itu pelajaran yang Tuhan sedikit pelajaran yang bisa diberikan lewat tulah air menjadi darah ini. Ada sedikit mungkin contohnya seperti apa ya dalam kehidupan kita ya. Mungkin Bapak Ibu di sini kan ada anak-anak ya. Mungkin seperti ini Bapak Ibu, ketika kita mau kirim anak kita ke luar negeri atau apa, coba kita cek, oh di sana ada gereja nggak ya? Oh gimana anakku bisa jaga iman dengan baik di sana ya? Itu hal yang harus kita pertimbangkan dan prioritaskan, ya kan? Atau misalnya kita mendidik anak kita, oh kamu harus rajin ya di sekolah ya, harus belajar pinter-pinter ya. Tapi apakah kita pernah mensupport dia juga untuk atau mendidik dia juga untuk harus rajin baca Alkitab ya, harus rajin ke gereja ya, melayani ya. Kita bisa
berkaca lewat hal itu. Kita memprioritaskan yang mana, ya. Saya ada satu pengalaman yang cukup lucu. Ya, waktu itu saya lagi di rumah pendeta dan saya benerin internet di rumah dia karena saya cukup bisa hal-hal itu. Saya benerin internetnya, kan karena dibenerin internetnya mati kan. Sementara mati. Terus anaknya bilang, "Ah, internetnya mati lagi ujian." Oh, panik kan pendetanya. Internetnya mati. Nyalain lagi dulu sebentar. Oke, oke, saya nyalain. Terus anaknya bilang, apa? Bapaknya tanya, "Ujian apa?" Oh, itu ujian remaja gereja gitu. Kayak kita biasa ada tesnya setiap tahun atau setengah tahun. Kalau apa? Materi yang udah dibahas, kita tanyakan lagi ke mereka dalam bentuk kayak ujian sekolah. Seperti itu, tapi nggak seberat ujian sekolah. Terus Pak Pendeta bilang, "Oh, ternyata cuma ujian apa? Ujian Alkitab." Tapi setelah dia ngomong begitu, dia langsung apa? Dia langsung koleksi lagi. Oh, itu justru penting, itu justru penting gitu. Jadi untuk sejenak dia pikir apa? Ah, ujian Alkitab nggak penting gitu. Untuk sejenak dia merasa kayak gitu, langsung bertobat, langsung berbalik, langsung bilang, oh justru itu penting, apa tolong benerin lagi internetnya gitu. Jangan sampai terganggu gitu. Kita kadang lupa kan gitu, maksudnya kita kadang nganggap, oh kehidupan gereja, belajar Alkitab di gereja, pendidikan anak-anak iman anak-anak kita anggap, ah yang penting sekolah sekuler, yang penting mereka dapat nilai bagus sekolah, iman mereka seperti apa, baca Alkitab atau enggak, kita nggak kurang perhatikan gitu. Tapi untuk hal-hal seperti itu kita juga perlu bertobat. Saya pas lihat hal itu, saya ketawa dalam hati gitu. Ya, ya, ya. Kadang kita bahkan seorang pendeta pun bisa lupa, tapi begitu luar biasa dia segera sadar, segera berbalik dan bertobat atas hal itu gitu. Oh, pelajaran Alkitab justru lebih penting dari pelajaran sekolah. Dia sadar hal itu. Ya mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kita bisa introspeksi ya, mana yang jadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita nggak sadar, jadi kita harus berdoa, minta bimbingan, minta hikmat Tuhan untuk disadarkan. Apakah prioritas kehidupan aku itu benar apa enggak? Ya. Kalau prioritas saya benar, Tuhan akan berkati kita tanpa tahan-tahan kok. Itu prinsip Tuhan. Tapi kalau prioritas kita salah, ya Tuhan akan pakai pukulan-pukulan. Karena dia sayang kita. Ya. Oke, ceritanya kita kesampingan dulu, kita akan lanjut. Poin nomor 4, reaksi Firaun terhadap tulah. Reaksi Firaun terhadap tulah. Nah, ketika tulah terjadi, ahli-ahli Mesir bisa tiru itu juga. Dan karena ahli-ahli Mesir bisa tiru, air berubah menjadi darah, akhirnya Firaun berkeras hati. Kita baca Keluaran 7 ayat 22. Baik, saya baca Keluaran 7 ayat 22 berbunyi demikian, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, jadi di sini Firaun ya tolak aja ya, nggak pakai babi bu, tolak. Ya. Nanti di tulah-tulah berikutnya Firaun ada banyak reaksinya, tapi kali ini ya dia murni hanya menolak. Dan karena dia menolak firman Tuhan, akhirnya tulahnya datang lagi, ya, karena dia berkeras hati. Makanya kita pun semoga di hadapan firman dan peringatan Tuhan kita jangan berkeras hati. Ya, coba baca ayatnya Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, sini kan siapa yang mengeraskan hatinya? Firaun. Kita juga tanpa sadar sering. Kenapa? Pas dengar firman, ada orang yang kita sebel. Oh, terus firmannya pas sama orang itu, kita pikir apa? Ah tuh, dengerin tuh, syukurin tuh dalam hati. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Setiap firman Tuhan yang disampaikan di mimbar, ya, yang kita pelajari, ada karakter buruk, karakter baik. Itu semua tentang diri kita dan kita harus ambil firman itu jadi milik kita, bukannya untuk mencerca orang lain. Seperti itu namanya berkeras hati juga. Ya, harus firman itu, segala teguran Tuhan itu, kita harus sungguh-sungguh mohon ke Tuhan supaya itu bisa menjadi teguran untuk kita. Kita sadar kesalahan kita dan perbaiki diri kita. Bukannya rasain-rasain orang gitu lewat firman Tuhan ya. Ya itu yang keempat, reaksi Firaun, dia berkeras hati. Nah yang terakhir, kita akan masuk, ini kesimpulannya ya, mengenai arti sejarah penebusan dari uh, tulah air menjadi darah ini. Dan ini yang penting, bagian yang pentingnya Bapak Ibu. Nah,
Mengenai tulah darah, itu banyak dinubuatkan di Alkitab. Khususnya kalau kita lihat di Yoel 2, ayat 30 sampai 31, Ya, ini Yoel 2 juga ayat yang cukup penting. Coba dibaca Ibu ini. Yoel 2 ayat 30 sampai 31. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ya, di sini dibilangnya yang menjadi seperti darah adalah bulan. Warnanya ya akan menjadi merah seperti darah. Nubuat ini juga dibilang ini adalah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Sebelum datangnya hari Tuhan. Dan nubuat ini Bapak Ibu, Petrus ulangi lagi. Kapan? Di hari Pentakosta. Ya kita baru aja minggu kemarin hari Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus. Di hari Pentakosta lahir gereja mula-mula. Karena Petrus yang menerima Roh Kudus berbicara dengan berani berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat menjadi gereja mula-mula kan. Nah, di dalam khotbahnya Petrus sebutkan hal ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai 20. Persis apa adanya. Ya, menjelang hari Tuhan, apa yang terjadi? Ini, tanda-tanda ini akan terjadi. Ya. Jadi ada fenomena ini akan terjadi sebelum datangan hari Tuhan. Dan tentu ada arti rohani di sini. Bukan semata-mata bulan menjadi merah secara warna, tapi ada arti rohani. Nanti kita akan bahas di belakang. Ya. Karena apa? Kan Petrus membuatkan dan hari Tuhan Yesus Kristus juga sudah datang kan. Oke, nah kita lanjut dulu. Nah di kitab Wahyu juga, di kitab Wahyu kita bisa melihat ada banyak malapetaka-malapetaka. Ya, yaitu apa? Malapetaka 7 materai, malapetaka 7 cawan, malapetaka 7 sangkakala. Saya lupa urutannya. Sangkakala. Maka ada malapetaka-malapetaka di kitab Wahyu yang akan dibentangkan di hari akhir. Nah, banyak diantaranya yang mengenai darah. Kita akan lihat pertama pada malapetaka sangkakala yang kedua. Ya, malapetaka sangkakala yang kedua. Apa yang akan terjadi? Gunung besar yang melayang dilemparkan ke laut sehingga sepertiga laut menjadi darah. Coba dibaca ayatnya Ibu ini, mungkin Ya, perlu dibuka ya. Wahyu perlu 8 ayat dibuka 8 ya, sampai 9 sebentar ya. ya, Pak ya. Ya. Oke. Wahyu 8 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya. Ke laut ya, sepertiga laut menjadi darah. Sepertiga yang di dalam laut mati, sepertiga kapal binasa. Agak aneh ya kapal binasa. Kapal binasa gimana ceritanya? Itu kan bukan makhluk hidup, tapi ya ada artinya di situ. Lalu kita lihat pada malapetaka cawan yang kedua juga air berubah menjadi darah, sehingga segala yang bernyawa di dalam laut mati. Wahyu 16 ayat 3, Wahyu boleh dibaca Ibu? 16 ayat 3 berbunyi demikian, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Di sini lautnya yang jadi darah dan semua kali ini ya semua yang di dalam laut itu mati. Ya. Lalu berikutnya di malapetaka cawan yang ketiga setelah itu di ayat 4-nya coba dibaca Ibu ini. Oke, ayat 4-nya di Wahyu 16 ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air yang semuanya menjadi darah.
Ya, Uh, sekarang semuanya dari laut sampai ke sungai-sungai ke mata air semuanya menjadi darah. darah. Ya, apa alasannya Tuhan membuat air menjadi darah seperti demikian? Tuhan sebut alasannya itu apa? Alasannya apa? Karena banyak nabi dan orang-orang kudus yang darahnya tertumpahkan. Coba kita baca Wahyu 16 ayat 6. Wahyu 16 ayat 6 berbunyi demikian, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Ya, sama kan yang terjadi di Sungai Nil? Karena di Sungai Nil orang Mesir telah banyak membunuh anak-anak bayi-bayi orang Israel, akhirnya mereka seperti disuruh minum darah gitu kan. Hal itu wajar bagi mereka. Benar-benar tergambarkan lewat peristiwa di Sungai Nil. Jadi apa? Tuhan kita membalaskan dengan adil. Coba kita baca Mazmur 9 ayat 12. Oke, Mazmur 9 ayat 12, sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Oh, Ya, haleluya, amin. akan ada pembalasan seperti demikian ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa merasa tenang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membalaskan. Dan di saat yang bersamaan, bukannya kita juga jadi seorang pembalas, bukan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Karena Tuhan kita membalaskan dengan adil, yang perlu kita lakukan apa? Tinggal memaafkan dan mengampuni dan mengasihi, ya kan? Kadang kita suka salah kaprah. Oh, Tuhan itu adil, Tuhan akan membalaskan semuanya. Kita jadi alat Tuhan untuk membalaskannya, gitu. Bukan seperti itu kecuali kita memang pemegang kuasa atau penegak keadilan. Lain soal. Ya, misalnya seorang bos, ya tentu harus menilah-nilah pegawainya dengan adil, menjalankan keadilannya. Tapi kalau bukan di posisi itu, ya kita nggak boleh, apalagi terhadap sesama gitu kan. Sesama artinya setara gitu kan, sebagai sesama manusia, terhadap hal-hal sesama manusia. Ya kita nggak boleh menghakimi atau mencerca orang. Kenapa? Kita serahkan semua penghakiman pengadilan itu kepada Tuhan. Daud juga sama kan, dikejar-kejar Saul, mau dibunuh Saul. Dan Daud posisinya di saat itu dia bukan sebagai seorang penegak keadilan atau yang di atas Saul dan lain sebagainya. Akhirnya dia bukan yang membalas Saul atau menjalankan penghakiman Tuhan, menggantikan Tuhan membunuh Saul, tapi dia kabur karena dia nggak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah itulah suatu sikap yang kita harus sadar. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan akan balaskan darah di sini apa? Darah orang martir, darah para nabi, darah bayi-bayi Israel di Mesir. Tuhan balaskan dengan adil. Jadi kita tinggal serahkan penghakiman kepada Tuhan. Kita tinggal apa? Tugas kita tinggal mengasihi, mengampuni, memberikan kesempatan kepada orang-orang. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, dan oleh kita balik lagi ke sini, oleh karena air menjadi darah, laut menjadi darah, sungai menjadi darah, mata air menjadi darah, artinya akan terjadi apa? Akan terjadi kehausan, wabah kehausan. Saya nggak bilang kekeringan karena ya airnya ada, substansi airnya ada, darah tapi akan terjadi apa? Kehausan. Ini akan terjadi di hari akhir. Secara fisik banyak ahli dan banyak penelitian yang bukan penelitian ya, prediksi bahwa perang dunia berikut-berikutnya adalah perang dunia untuk memperebutkan air. Ya, ada banyak juga wilayah-wilayah yang berkonflik karena air. Kekeringan juga makin meluas di mana-mana kan. Saya dengar ya di Amerika sendiri pun sempat ada kekeringan yang cukup parah ya kalau nggak salah ya dalam tahun lalu ya. Atau saya nggak tahu tahun ini masih atau enggak. Tapi air akan makin susah didapat dan perang dunia berikutnya mungkin adalah perang yang memperebutkan air secara fisik. Tapi dibandingkan kekeringan secara fisik tersebut, ada kekeringan yang lebih mengerikan lagi yang Alkitab sampaikan. Coba kita baca Amos 8 ayat 11. Oke, Amos 8 ayat 11 berbunyi demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Amin. kelaparan dan kehausan bukan akan makanan, bukan akan air, tapi akan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di akhir kitab Kejadian pun, ya, kitab Kejadian itu sangat, kalau kita agak menyimpang sedikit ya Bapak Ibu, kitab Kejadian itu sangat luar biasa ya, karena di akhir dari kitab Kejadian itu muncul sosok Yusuf, ya, yang benar-benar menggambarkan Mesias. Ya, dia menghadapi penganiayaan begitu banyak, tapi dia punya kasih yang besar dan mengampuni. Dia juga menyelamatkan semua keluarganya. Dia selalu memikirkan bapaknya, dan lewat Yusuf akhirnya seluruh bumi memperoleh keselamatan dari kelaparan besar. Ya, di kitab Kejadian akhir pun dibilang akan terjadi kelaparan. Dan hanya yang datang kepada Yusuf saja yang bisa selamat. Ini kan menggambarkan kelaparan di hari akhir, ya. Dan hanya kepada satu sosoklah kita bisa beroleh keselamatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, akan ada kelaparan besar. Lalu kalau kita lihat juga di Lukas 16 ayat 24 tentang penderitaan neraka, ya. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus, ya. Dan di situ Ibu Heni bisa tolong baca mungkin Ya, Lukas saya 16 baca. ayat 24. Lukas 16 ayat 24 berbunyi demikian. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, di situ yang ditekankan penderitaan utamanya orang itu bukannya balurkan lukaku atau apa gitu ya. Air. Dia bilang air, cucukkanlah. Minta sedikit aja air kalau bisa. Jadi ada kehausan yang sangat ekstrim di sana. Di sini juga ya, di Mesir, orang Mesir setelah ulah air menjadi darah, mereka haus sampai gali-gali tanah kan untuk dapatkan air. Ya, segitu kehausannya mereka. Nah, kalau kita renungkan, nah seperti apa sih kondisi kelaparan dan kehausan mendengarkan firman Tuhan ini? Seperti apa sih nyatanya ini akan terjadi? Kita bisa bayangkan pertama, ketika terjadi penganiayaan besar bagi orang percaya. Ya, penganiayaan besar, masa kesengsaraan besar. Pendeta senior Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan yang kita baca ini, selalu bilang begini. Sering bilang begini dalam khotbah. Kalian pikir dunia akan begini-begini aja? Akan terus oke-oke saja? Akan ada hari di mana kalian nggak bisa baca Alkitab meskipun kalian mau baca Alkitab. Maka sekarang ketika masih bisa kalian harus baca. Ya, kalian harus hargai itu baik-baik. Beliau terus tekankan mengenai hal itu. Misalnya terjadi perang. Sekarang komunis kan lagi hot-hotnya Rusia, Cina juga sama. Ya, seandainya negara komunis ini berperang dan menindas dan makin kuat dan menindas negara yang lainnya, maka di komunis apakah bisa percaya Tuhan? Nggak bisa kan? Di Cina maupun di Rusia pun susah sekali untuk bisa percaya karena agama dilarang di sana. Ya, jadi ketika perang besar, penganiayaan besar terjadi di hari akhir nanti, akan susah untuk kita mendapatkan firman Tuhan. Ya, kita bisa bayangkan hal seperti itu. Jadi di hari ini di mana kita masih bisa baca, kita masih bisa beribadah, pakailah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu di samping itu, kita bisa bayangkan apa? Saya coba tarik ke sudut pandang yang lain. Kita bisa bayangkan zaman ketika Yesus lahir atau Yesus hidup. Di zaman Yesus seperti apa? Karena kita bisa lihat ada kehausan juga di sana. Di zaman Yesus, apakah firman Tuhannya ada? Ada. Ya. Firmannya ada? Ada. Apakah pemimpin rohaninya ada? Ada. Ada imam besar, ada para imam. Ada ahli Taurat, ada orang-orang Saduki. Apakah bait sucinya ada? Ada. Rumah ibadat yang ada? Rumah ibadat? Ada.
Tapi apa? Kondisinya semuanya kering. Hmm. Para pemimpinnya korup. Ya, imam besar, imamnya adalah orang pilihan Herodes, menjilat Herodes dan lain sebagainya. Menjalankan kehidupan agama untuk memperoleh keuntungan sendiri dan lain sebagainya. Jadi itu seperti kondisi yang mana? Kondisi di mana kalau kita sedikit bayangkan ya. Tadi kan dibilang di Petrus bahwa ada matahari menjadi gelap, ada bulan menjadi seperti darah, ya. Kondisinya adalah seperti ini. Bulannya menjadi seperti darah. Di zaman Yesus lahir, itu Nabi sudah nggak ada. Sekitar 400-an tahun. Nggak ada orang Tuhan, nggak ada nubuat, nggak ada apapun selama 400 tahun. Ini yang disebut zaman intertestamental, Bapak Ibu. Zaman antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berakhir di pemulangan dari penawanan Babel. Itu sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Dan pemulihan kota Yerusalem. 400 sebelum Masehi. Setelah itu sampai Yesus lahir tahun 0 Masehi, tahun 4 sebelum Masehi tepatnya, tidak ada nabi apapun. Nggak ada nubuat apapun yang datang. Bayangkan setengah milenium. Nggak ada. Jadi itu seperti zaman kegelapan rohani kan. Tapi di saat itu, bulan juga menjadi redup atau menjadi seperti darah di sini. Bulan itu hanya memantulkan sinar matahari, tidak bersinar sendiri. Ya, matahari bersinar sendiri, tapi bulan hanya memantulkan sinar matahari. Ketika mataharinya gelap, bulannya juga gelap. Kalau di dalam nubuat, bilangnya bulannya seperti darah. Dan di saat seperti itu, terjadi kekeringan atau kehausan rohani tersebut. Makanya Yesus pun perhatian atau kasihan terhadap mereka. Ya, coba kita baca ayatnya Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36 berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, kasihan sekali kondisi mereka. Di saat itu Yesus bilang, nah tapi di saat demikian, ya tetap ada sarana di mana orang itu bisa bertahan. Tetap ada sarananya. Seperti orang Mesir bisa menggali tanah dan mendapatkan air di dalam tanah. Orang Israel, nasihat Yesus apa? Coba kita baca Matius 23 ayat 2. Matius 23 ayat 2 berkata demikian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, di saat yang seperti itu meskipun ada kekeringan ya, secara rohani ada kekeringan seperti itu, tapi Yesus tetap menasihati apa? Meskipun mereka pemimpin rohani itu ngaco sekalipun, Yesus bilang apa? Perhatikan apa yang mereka ajarkan ya. Dan setelah itu apa? Lakukan dan turuti. Istilahnya ada satu sarana ya. Jadi nggak bisa apa di zaman Yesus saat itu karena kondisinya sudah begitu kacau, kondisi rohaninya ya tetap ada caranya, yaitu apa? Dengan mendengarkan baik-baik firman Tuhannya itu sendiri ya, firman Tuhannya itu sendiri dan turuti dan lakukan ya. Jadi intinya yang bisa kita lakukan di zaman sekarang apa? Mungkin ya bisa kita bayangkan seperti ini. Jangan hanya berhenti di tahap oh ikut pendeta siapa bagus, oh ikut pendeta siapa bagus. Lihatnya sosoknya, bukan firmannya. Lihatnya sosoknya, oh pendeta ini, pendeta itu bagus. Lihatnya kesaksiannya. Oh dia hidupnya baik. Tapi apa? Tuhan bilang kepada kita, firman-Nya. Firman Alkitab itu sendiri itu yang kita harus masing-masing kunyah. Alkitabnya sendiri itulah yang harus kita baca. Lalu kita apa? Kita gali ya, seperti kita gali, katanya sama ya, gali. Ya. Cari di mana kita bisa dapatkan sumbernya yang benar. Nah, itulah sikap yang penting bagi kita kehidupan iman di zaman akhir. Ya.
Di zaman ketika kehausan itu akan datang, kelaparan itu akan datang, kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Kalau tidak seperti itu, maka akan jatuh. Ya. Seperti itulah yang terjadi di zaman Yesus. Ya. Makanya Brother Senior juga selalu tekankan, jemaat harus baca Alkitab. Bukannya, oh yang baca Alkitab pendeta saja, jemaatnya hanya ikut aja yang pendeta sampaikan, yang jelaskan. Enggak, jemaat sendiri, masing-masing jemaat sendiri harus baca Alkitab dengan rajin. Harus mengerti Alkitab dan mengalami firman Tuhan sendiri. Itu yang diajarkan di gereja kami Bapak Ibu, dengan sangat ditekankan. Ya, masing-masing kita harus kunyah sendiri firman Tuhannya, harus bisa mengerti. Ya. Jadi sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya, di hari akhir akan terjadi suatu kehausan. Yang barusan tadi itu saya sampaikan hanya beberapa contohnya. Nyatanya seperti apa, tentu akan terjadi lebih banyak lagi hal yang akan terjadi. Ya. Ketika pemimpin rohani itu gelap atau tersandung jatuh, maka umatnya juga ikut jatuh kan. Makanya harus berdiri teguh di situ. Masing-masingnya harus berdiri teguh. Nah, kita nggak tahu kapan hari akhirnya terjadi. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah sikap yang selalu bersiap-siap atau berjaga-jaga, ya, yang Yesus seringkali ulangi. Nah, dan kita harus bersiap-siap dengan apa? Bersiap-siap dengan menyambut Yesus. Nah, maksudnya apa? Menyambut Yesus. Yesus kan bilang, barang siapa yang menerima firman-Nya, menerima Dia dalam hati, akan mengalir apa? Aliran air hidup yang tidak akan putus-putusnya, yang akan membuat tidak haus-haus lagi. Oleh karena itu, jadi gimana menyambut Yesus kan masih abstrak. Caranya seperti apa? Ya. Tadi, ya, ajaran ini, pengajaran ini kita harus dengar. Ya, ya, firman kita pelajari, kita dalami, kita gali, ya, di mana kita bisa mempelajarinya. Kita gali. Lalu selain kita pelajari doang, selain kita pelajari saja, kita juga apa? Berusaha untuk lakukan itu dalam kehidupan kita. Ya, ini ayat-ayat terakhirnya tolong kita baca Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Baik, saya akan baca Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, Amin. amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga yang semua ikut pelajaran Alkitab ini adalah orang-orang yang sedang menggali. Ya. Dan saya harap Bapak Ibu selalu jaga antusias untuk mencari firman Tuhan dan mencari kebenaran firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam ini. Supaya pada akhirnya apa? Yesus Kristus sungguh-sungguh ada dalam kita dan menjadi aliran air hidup yang memancar tidak henti-hentinya, sehingga meskipun akan ada kehausan besar, ya, saya bilangnya kehausan besar di hari akhir, kita semua bisa bertahan dan lolos kesusahan tersebut. Nah, amin. Kita baca ayat yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4 berbunyi demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Ya, Amin. semoga benar-benar batu karang rohani ini ada bersama kita dan kita bisa melalui semua masa kesengsaraan besar, kehausan besar di hari akhir. Amin. Amin. Ya, ditutup dulu dengan doa ya Pak Diarta. Silakan Ya. Pak. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih Bapa, karena sampai hari ini Engkau terus menjaga dan menyertai kami. Kami juga bersyukur kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami belajar tentang tulah yang pertama, tentang bagaimana kami harus menaruh prioritas kami dengan benar di hadapan Engkau. Bagaimana Engkau juga akan membentangkan
hari-hari kehausan akan firman Tuhan di hari akhir. Oleh karena itu Bapa, tolong Kau yang mau terus berkati kami dengan kerendahan hati untuk mencari firman Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh juga melakukan dalam kehidupan yang kami. Sehingga dengan demikian Bapa, sumber air hidup yang sejati bisa ada dalam hati kami. Dan meskipun dunia ini akan dilanda kekeringan, kami semua bisa subur bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak kehausan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap aktivitas kami, pelayanan kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menuntun kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Evangelis Diarta yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Jadi kita mengetahui tentang topik ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita akan nanti masuk di dalam ruang tanya jawab, tetapi saya akan memberikan pengumuman terlebih dahulu ya. Puji syukur kita bisa balik setelah 2 minggu kita berlibur ya untuk ikutin kelas ini. Untuk minggu depan pasti kelasnya ada dan tolong dicatat hari dan jamnya tetap yang sama ya, tentu dengan topik yang berbeda karena buku seri yang ke-8 ini masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari ya. Ini memang sangat luar biasa. Saya mendapatkan teks juga dari beberapa orang. Mereka mengatakan, wah penjelasannya sangat bagus. Bu Heni, sangat jelas, luar biasa. Nah, untuk Pak Dadang, ia juga Pendeta Dadang ini ya juga mengatakan materinya sangat bagus ya. Terima kasih luar biasa. Dan untuk adik-adik Singgaputra dan adik-adik Singgaputri nanti tolong dipelajari kembali di buku ada di channelnya Ibu ya, Omi Hen. Nanti dicatat ulang lagi ya sayang, anak-anak Singgaputri dan Putra. Nanti boleh dipelajari. Jika ada pertanyaan, nanti dikasih ke Ibu. Nanti Ibu sampaikan kepada Evangelis Diarta. Atau minggu depan dipertanyakan. Pak, saya ada pertanyaan. Apakah boleh pertanyaan ini dijawab gitu ya? Benar nggak? Adik-adik Putra, Putri. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Sekarang saya akan membuka ruang tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, Pak Yudi Chandra. Ya, silakan selamat bekerja ya, Pak Yudi. Sudah boleh buka kok. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Baik. Buat teman-teman yang lain, silakan kalau memang ada pertanyaan yang lain, yang ada yang mau bertanya. Sangat menarik ya topik hari ini. Sis Akila, ada yang mau dipertanyakan? Makasih. Ibu Teresia, silakan Bu Teresia. Ya, silakan. Makasih Bu Eni dan Sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Iya, saya mau live dulu. Oke, nggak apa-apa. Sangat menarik ya. Kita tadi sudah mempelajari bagaimana bangsa Israel itu ya ada di dalam tanah Mesir dan mereka juga mengalami hal yang sama karena pada saat itu airnya semua berubah di tempat di berbagai di tanah Mesir itu berubah dan cara untuk mereka selama 7 hari ya Pak Diarta ya mereka tidak mendapatkan air minum tetapi bagaimana cara mereka harus mengorek tanah yang baru untuk menggali supaya mendapatkan air yang bersih air putih itu. Mungkin Pak Evangelis Diarta bisa lebih menjelaskan lagi arti dari menggali selain kehausan itu ya, apalagi artinya mungkin supaya lebih jelas buat adik-adik Singgaputri dan Singgaputra. Silakan Pak Diarta. Pertama-tama tempatnya orang Israel kena atau enggak
nggak dicatat di Alkitab. Jadi saya nggak bisa bilang orang Israel juga alami tulah ini atau enggak. Memang di tulah-tulah berikutnya beberapa kali ada pengecualian bahwa tanah Goshen di mana orang Israel tinggal itu nggak kena. Tapi di tulah pertama ini entah kenapa nggak disebut. Tentu pasti ada. Tuhan Ada selalu punya alasan. maksud ya. Kenapa sesuatu dicatat, kenapa nggak dicatat gitu. Ya kita bisa mengartikan dengan banyak hal di situ. Tapi menggali kalau kita lihat di sini ya. Tapi kalau lihat sepanjang Alkitab, tanah itu sering disimbolkan sebagai hati manusia kan. Makanya ketika Yesus ada perumpamaan juga tentang benih yang ditanam, yang jadi perumpamaan hati manusia itu apa? Tanah. Ada tanah yang subur, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang semak duri. Ya. Tanah sering diumpamakan sebagai hati manusia. Kepada Adam juga di Kejadian pasal 2, ketika diciptakan manusia disuruh untuk mengusahakan tanah di mana mereka ada. Ya, Kejadian 3 juga sama. Manusia harus mengusahakan tanah di mana mereka berada. Setelah kejatuhan, setelah kejatuhan, manusia itu disuruh untuk mengusahakan tanah dari mana mereka diambil. Jadi kita nggak bisa bilang ini nggak ada hubungannya. Masa Adam habis berdosa disuruh bajak tanah maksudnya? Ya kita bisa pikir kayak gitu, tapi sekali lagi tanah menunjuk kepada hati manusia. Tuhan ingin hati manusia itu digemburkan. Ketika demikian baru manusia bisa terima benih atau firman Tuhan. Makanya kalau kita lihat secara pekerjaan Tuhan, sejarah penebusan ya. Kenapa Yesus lahir setelah 4.000 tahun? Kenapa? Kenapa nggak setelah Adam berbuat dosa, Tuhan langsung kirim Yesus? Kan bisa. Atau setelah 10 generasi setelah Adam, Yesus datang. Di zaman Nuh, barengan sama Nuh mau penghakiman air bah, ada Yesus juga. Kenapa enggak? Tapi kenapa tidak begitu? Kalau kita lihat sepanjang 4.000 tahun, itu adalah waktu yang memang Tuhan tentukan. Dan rencana Tuhan itu tidak nyememble atau tidak diundur-undur. Tapi memang itu rencana Tuhan dan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kalau kita benar-benar baca istilahnya sejarah penebusan, buku sejarah penebusan sangat membantu untuk itu ya. Ketika kita baca buku sejarah penebusan, kita akan lihat itu semua 4.000 tahun sampai Yesus datang adalah proses Tuhan menggemburkan, melunakkan hati umatnya. Lewat apa? Tuhan kirim nabi. Tuhan kirim hukum-hukum. Orang Israel harus jaga itu. Susah kan jaga perintah Tuhan? Susah. Perintahnya juga progresif. Awalnya perintahnya jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ya kan 10 perintah kan. Kita bahas di perintah di pelajaran sebelumnya. Ketika orang Israel dengar itu, berat untuk lakukan mereka. Berat melakukan perintah Tuhan, itulah membajak tanah. Ya kan? Kita melakukan apa yang kita nggak mau. Kita korek tanah, hati kita. Apa sih sebenarnya di dalam hati kita? Ada dosa apa sih di dalam hati kita? Sikap seperti itu diperlukan ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat detailnya sekali, tentu pelajaran Tuhannya beda-beda masing-masing zaman. Ada yang sama, ada yang spesifik. Makanya 4.000 tahun sejarah umat Israel, sejak Adam jatuh sampai Yesus lahir, itu bukanlah menunda-nunda. Kita harus pelajari masa itu apa, Tuhan mengajarkan apa di masing-masing masanya, karena semua pelajarannya penting. Dan semua itu dirangkumkan di Matius pasal 1. Ini agak sedikit intermezzo pelajaran sedikit ya. Di silsilah Yesus Kristus dijabarkan 42 nama dari Abraham sampai kepada Yesus, dan masing-masing nama itu mewakili zaman di mana mereka hidup, pekerjaan Tuhan di zaman mereka hidup. Ya, intinya kembali lagi tanah ya. Jadi ada banyak arti yang terkandung dalam menggali tanah. Yaitu apa? Contoh mudahnya tadi. Ketika kita terima firman Tuhan, sambil kita doakan, sambil kita berusaha lakukan dalam kehidupan kita, sambil kita juga introspeksi hati kita. Hati aku seperti apa sih? Ada dosa apa sih? Ada kurang apa sih? Ada sifat buruk apa sih? Terus kita berusaha untuk cabut atau tusuk, baru hati kita akan jadi gembur untuk terima air hidup yang sejati, yaitu firman Tuhan. Ya mungkin itu sedikit penggalian lebih dalam lagi mengenai menggali tanah. Ya, sangat jelas sekali ya Pak Evangelis Jarta tentang artinya kita menggali itu ya, untuk menemukan air hidup firman Tuhan yang harus kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Seperti di Matius 4 ayat 4 kan yang berkatakan bahwa kehidupan kita bukan hanya makanan jasmani aja, tetapi firman Tuhan ya. Baik, anak Singgah Putra, silakan anak Singgah Putra kalau mau bertanya.
Silakan. Oh ya Bu, Ya. aku jadi mau bertanya Bu. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Diarta tentang kalau Mesir itu kan ibaratkan dosa kita. Kan kita sudah ibaratnya sekarang kita sudah ditebuskan oleh Yesus, tapi kita dalam perjalanan menuju Kanaan atau kita dalam proses kita dalam selama hidup ini seringkali kita ibaratnya jatuh kembali lagi ke dosa kita ke awal kan. Itu bagaimana memperkuat kita supaya kita tidak kembali ke jalan itu dan jalan itu terus Bu. Ya. Pak Diarta. Oke, Silakan pertanyaannya Pak. sangat Ya, menarik. Pak. Nah, makanya ini mungkin adik-adik di Singaputra bisa sambil referensi untuk baca buku Sirah-Sirah Penebusan yang kedua ya. Pertemuan yang terlupakan itu isinya mengenai perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Detailnya seperti apa perjalanannya. Nah, tapi kalau sangat dirangkumkan ya, isi bukunya sangat dirangkumkan. Apa yang bisa kita lakukan di saat seperti itu adalah, ini jawaban simpel saya ya, ikut sampai akhir. Itu intinya. Karena pada akhirnya orang Israel bisa sampai ke Kanaan itu dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan menuangkan kasih karunia-Nya, yang manusia bisa lakukan adalah pegang itu sampai akhir. Maksudnya gini, kita ngomong praktikal lah, jangan terlalu rohani ya. Praktikalnya adalah kita dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan pelayanan kita, pasti ada saat-saat di mana kita tersandung dan gelap. Entah diomongin orang lah, atau digosipin orang lah, atau dicekal, atau sana sini. Semua terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi bukan salah orang siapa-siapa. Itu semua terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itulah masa pelatihan kita memang dalam kehidupan iman. Tapi yang terpenting di saat-saat seperti itu adalah jangan tinggalkan waktu-waktu ibadah. Jangan tinggalkan waktu-waktu doa, waktu baca firman, waktu pujian kita. Itu yang paling penting. Karena siapa yang sudah sempurna? Siapa yang sudah kuat? Siapa yang nggak mau kembali lagi ke tanah, ke Mesir di mana ada bawang prei dan lain sebagainya kata orang Israel? Siapa yang nggak mau kembali ke sana? Semua pengen kenikmatan dunia ini, semua pengen kenyamanan dunia ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus pegang kesempatan hari ini, kasih karunia Tuhan. Dan secara praktisnya adalah apa? Waktu-waktu ibadah kita, waktu-waktu pertemuan ibadah kita. Makanya Paulus juga bilang ya, bisa dicari ayatnya, saya agak lupa tepatnya di mana. Semakin hari akhir mendekat, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh Ibrani banyak orang. 9 ayat 25 kalau nggak salah itu. Ya. Jadi ketika orang Israel di padang gurun, Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ya. Ya. Ketika orang Israel di padang gurun, mereka kan mau nggak mau harus ikut tuntunan tiang awan dan tiang api. Ayat 25. Ketika tiang awan itu bangun, gerak, mereka harus pindah. Aduh, udah nyaman di sini, ada banyak mata air di sini, ada banyak pohon korma di sini, bodoh amat. Ketika awan itu gerak, mereka harus pindah. Kehidupan iman kita seperti itu. Harus selalu lihat tuntunan Tuhannya gimana, memaksakan diri kita untuk ikut. Ya, mungkin itu jawabannya. Gimana untuk bisa, baru pada akhirnya, sambil kita juga berusaha melawan keinginan diri kita ya, pada akhirnya baru kita sampai ke Gilgal, tempat perkemahan yang terakhir, perkemahan ke-42. Arti Gilgal adalah celah Mesir digulingkan. Kenapa baru di Gilgal celah Mesir digulingkan? Karena memang sepanjang 42 tempat perkemahan di padang gurun, sampai mereka masuk Kanaan, mereka terus masih ada celah Mesir itu masih ada, meskipun sudah keluar dari Mesir. Makanya kita juga orang Kristen, kita udah dibaptis, udah menjadi percaya. Selesai? Belum. Masih ada perang yang harus kita lakukan sampai pada akhirnya dalam tuntunan Tuhan kita bisa lepasin semuanya. Itu adalah saat apa? Kalau secara rohani ya, eskatologisnya, itu adalah saat ketika nafiri terakhir berbunyi. Ya, ketika kita semua diubah ke tubuh rohaninya. Ketika dengar suara nafiri yang terakhir. Ya jadi dalam kehidupan iman juga jangan minder. Aduh, aku masih nggak bisa lepasin keinginan aku, masih apa. Tentu kita harus lawan itu. Tapi jangan juga jadi minder. Maksudnya membuat kita down. Setan paling suka itu. Oh, kamu gak akan bisa ikut Tuhan. Kamu begitu parahnya. Kamu begitu ininya. Setan paling suka jatuh manusia dengan cara itu. Nah, ketika itu apa? Tetap paksain diri kita untuk berada dalam area kasih karunia Tuhan. Area kemurahan hati Tuhan hari ini ya. Jangan nunda ya. Hari ini. Harus hari ini. Di saat itulah barulah kita ikut tuntunan Tuhan sampai akhirnya kita disempurnakan. Kita juga makanya jangan hakimi orang lain. Oh, iman lu begini, lu nggak bisa, lu apa-apa, nggak boleh kayak gitu. Ya, kita semua sama-sama bisa jatuh kapan aja, tapi kita berharap ketika kita jatuh, Tuhan masih
terima kesempatan kita untuk bertobat. Ya, seperti itu. Bagus Ya, sekali. terima kasih, Pak. Ya, Udah mengerti ya, Yudi? Cukup mengerti? Oh ya, ya. Ada lagi Lebih pertanyaan? Mhm. Ya Bu, ibaratnya lebih ke mental rohani kita supaya kita kuat gitu aja sih Bu. ya, Oke, ya betul ya. Jadi betul sekali. Jadi kita perlu perlatihan ya. Kenapa bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun? Mereka dilatih untuk beribadah terhadap Tuhan ya. Jadi Mesir juga melambangkan dunia. Jadi kita harus memisahkan diri kita terhadap dunia. Jadi memisahkan, kudus itu adalah untuk memisahkan kita dari dunia, itu paling penting sekali. Saya percaya adik-adik putra dan adik-adik putri nanti akan terus belajar untuk bisa memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Itu berat sekali, berat sekali. Di dalam hal seperti waktu kita duduk manis, diam belajar firman Tuhan ini, kita harus fokus ya. Jadi jangan chatting-chatting yang lain gitu, dicatat pelajarannya, dan bila perlu di waktu di rumah kalian mendiskusikan kembali pelajaran apa yang telah dipelajari ya. Baik, sangat baik sekali. Terima kasih. Adakah lagi yang mau bertanya kepada Evangelis Diarta? Ini Pendeta Dadang adalah bapak rohani dari anak-anak Singgah Putra Putri ya. Adakah pertanyaan atau tambahan Pak Pendeta Dadang Ismatullah? Pak Dadang? Oke, nggak ada apa-apa. Jadi yang lain adakah lagi? Belum dibuka. Oh ya, mic-nya belum dibuka. Iya, silakan Pak. Enggak Bu, enggak tambahin, itu sudah bagus kok. Materinya cukup jelas, tegas, dan praktis sehingga sampai kepada kami. Oke, kalau boleh nanti diajak anak-anak yang di Kalimantan juga ya Pak, supaya siap, bisa Ibu. mereka join ya, supaya sama-sama dapat pelajaran ini ya. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain sebelum Pak? Udah waktunya saya pamit Ya, sepertinya. oke, kalau gitu Pak Diarta pamit, saya tinggal di sini bersama-sama dengan mereka. Nanti supaya ngobrol. Terima kasih banget Pak Evangelis Diarta, Tuhan memberkati ya. Ya. Terima kasih Kak Diarta. Ya, terima kasih. God bless you abundantly. Iya, abundantly. Sama-sama. Ya, luar biasa. Baik teman-teman, adakah ngobrol-ngobrol santai nih ya? Bagaimana? Diberkati? Dewi, can you talk? Gimana Dewi? Enak banget sih denger penjelasannya, tapi satu kali itu masih kurang. Jadi terima kasih Hen, ada rekamannya jadi bisa dinonton berulang-ulang. Saya barusan ini kepikiran mau nontonnya bareng anak-anak kalau bisa, biar mereka mendapatkan juga firman yang disampaikan. Thank you, Hen. Sama-sama. Ini tadi kayaknya Pak Kodek, terima kasih. Ini tanpa pengetahuan saya ternyata di live kan sama dia. Jadi udah ada di YouTube, udah tampil. Makasih banyak Pak Kodek. You are the best. Iya Bu. Iya Pak Kodek, terima kasih. Iya. Bagaimana dengan yang lain? Oh ya Bu Feratong. Terima kasih Evangelis Diarta dan Bu Heni. Ya, nanti ketemu lagi ya Bu minggu depan ya. Dan untuk hari Kamis malam waktu Indonesia jam 7 itu pelajaran Pak Penatua Penatua Ameng kalau di gereja dikenal, tetapi namanya Pak Fanfani Urip. Dia akan membawa pelajaran yang sangat bagus sekali, pengetahuan hidup kekal. Itu luar biasa ya. Saya waktu mendapatkan pelajaran itu sangat banyak juga memberkati hidup saya. Nanti saya akan share linknya, karena linknya berbeda dengan link yang sekarang.
Jadi kalau Evangelis Diarta pakai link yang ini, nanti kalau untuk penatua Fanfani akan mendapat link yang lain. Saya mau menyapa Pak Halim. Ini Pak Halim ini yang saya kenal atau Halim yang mana ya? Pak Halim. Shalom. Iya Reza. Terlambat Reza, kamu res pelajarannya. Tapi nanti bisa ditonton di channel saya ya Reza, di Omihen. Oke Bu ya. Ya. Ini hari Halim bukan? Halim yang mana ya ini? Halo. Itu si Akila adiknya menggonggong tuh adiknya tuh. Udah Iya. tutup dulu gini ya. Gimana? Si Udah Sakila? stop live. Udah stop Oh. live-nya. Iya, udah ini selesai sih. Oh, recording saya belum dimatiin.